kami melakukan penyelidikan dan dalam kurun waktu kurang dari 1 jam pelaku berhasil kita amankan. Ambil sebilah kayu ya yang digunakan untuk memukul korban. Pelaku membawa korban ke semak-semak di belakang sekolah yang tidak jauh dari lokasi tempat dia bertemu. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, video hari ini gua ingin menceritakan kasus tentang seorang gadis muda yang ditemukan di dalam sebuah tumpukan dedaunan dan ranting pohon. Mirisnya, tubuh gadis itu ditemukan oleh ayah kandungnya sendiri dikarenakan adanya rasa curiga di dalam benaknya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Tiga tahun lalu, seperti yang kita ketahui bersama, seluruh negara di dunia terserang wabah penyakit yakni COVID-19, termasuk Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran itu dengan menghentikan aktivitas sekolah dan mengganti kegiatan belajar dengan belajar online. Kala itu, ada seorang pria bernama Husein berusia 43 tahun mendapatkan kabar dari anaknya yang bernama Rika Noviana berusia 13 tahun, merupakan siswi SMP 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Rika memberitahu ayahnya jika dirinya diminta datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan pramuka, salah satu aktivitas yang diikutinya di sekolah. Husein sang ayah sempat merasa aneh dan curiga lantaran dirinya mengetahui jika segala kegiatan di sekolah dihentikan dan diganti dengan belajar online. Sempat dicegah oleh ibunya, namun Rika meyakinkan jika pembina pramukalah yang memberitahu kepadanya. Meskipun Husein merasa curiga, namun Husein tidak melarang anaknya datang ke sekolah. Melihat Rika, anaknya sebelum menjadi anggota pramuka, dirinya telah menjalani pelatihan seminggu 2 kali dan dinyatakan lulus dari pelatihan sehingga menjadi anggota pramuka. Pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020, Husein mengantarkan anaknya dan tiba di sekolah pada jam 09.30. Husein pun yang menyimpan rasa curiga setelah anaknya masuk ke dalam sekolah, dirinya menunggu Rika di kantin. Setelah menunggu Rika, namun ternyata Rika tidak kunjung keluar. Kecurigaannya pun semakin menguat. Dia pun mulai mencari dan bertemu dengan security sekolah. Security itu pun mengatakan jika tidak ada kegiatan apapun di sekolah. Sontak, Husein pun merasa panik dan segera mencari anaknya. Saat pencarian itu, ada warga yang melihat jika Rika pergi dengan seorang pria ke sebuah lapangan bola yang berada sekitaran 200 meter dari sekolah. Namun setelah dicek di lapangan bola tersebut, tidak ditemui satu orang pun. Merasa panik yang luar biasa, Husein langsung melaporkannya ke kepala desa setempat. Setelah dari pelaporan itu, kepala desa, warga, serta Husein mencari keberadaan dari Rika. Di tengah-tengah pencarian dan memasuki jam 10.30, bertemulah mereka dengan seorang pria bernama Aldi yang diketahui pria itulah bersama dengan Rika anaknya. Namun Aldi menampik tuduhan tersebut dan mengaku tidak mengetahui keberadaan dari Rika. Pada akhirnya hilangnya Rika dilaporkan ke anggota Polsek Semidang Aji yang pada saat itu anggota polisi datang untuk melakukan aktivitas penyemprotan disinfektan di sekolah. Polisi segera merespon laporan itu serta mengamankan Aldi. Polisi bersama dengan warga mulai mencari keberadaan dari Rika yang kebetulan saja posisi lapangan bola itu bersebelahan dengan perkebunan. Sesaat mencari, polisi menemukan tali rafia berwarna merah. Semakin dalam arah pencarian ke arah perkebunan warga, kembali menemukan adanya sebuah topi pramuka. Mirisnya, tidak jauh dari temuan topi itu, akhirnya tubuh Rika berhasil ditemukan di balik tumpukan ranting dan dedaunan dalam kondisi
tangan kakinya terikat dan sudah tidak bernyawa. Polisi yang ikut dalam pencarian segera mengontak anggota polisi lainnya dan melaporkan kejadian itu. Sesaat kemudian, petugas polisi lainnya segera datang untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Di dalam proses identifikasi kematian dari korban, polisi menemukan adanya tali rafia masih berada di leher korban, yang diduga korban dijerat menggunakan tali tersebut, serta adanya luka tikaman dari jenis tikaman diduga menggunakan obeng. Tubuh korban segera dievakuasi ke rumah sakit setempat dan Aldi yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Sosok terduga pelaku ini bernama Aldi Sukmawijaya, berusia 19 tahun. Diketahui jika Aldi merupakan alumni SMP tersebut. Selama ini dia diperbantukan untuk mengisi kegiatan pelatihan pramuka tanpa dibayar. Statusnya pun sudah menikah dan tinggal bersama dengan orang tuanya yang hanya berjarak 300 meter dari sekolah. Menurut kesaksian warga sekitaran, Aldi belum memiliki anak, dikarenakan anaknya meninggal dunia ketika masih di dalam kandungan. Keesokan harinya, hari Sabtu, tanggal 4 April 2020, tubuh korban dikembalikan ke pihak keluarga dan segera disemayamkan. Isak tangis dari keluarga, kerabat, teman serta guru sekolah tidak bisa dibendung merasakan kehilangan akan sosok Rika ini. Menurut guru di sekolah, sosok Rika ini dikenal sebagai pribadi yang pendiam, aktif, rajin dan pintar. Tidak ada rekod buruk dalam setiap aktivitasnya selama dirinya bersekolah. Selain keluarga, berbagai pihak meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan menjatuhkan hukuman seberatnya kepada pelaku. Sementara dari hasil interogasi polisi terungkaplah fakta. Selain pengakuan dari Aldi sebagai pelaku pembunuhan, ternyata Aldi ini telah menodai korban sebanyak 2 kali. Aldi mengaku sudah lama menaruh perasaan suka kepada korban, namun tidak ada momen untuk mendekatinya. Akhirnya, Aldi mendapatkan momen ketika diminta untuk membantu kegiatan pelatihan pramuka. Aldi yang memang tidak memiliki pekerjaan ini, meski tidak memiliki SK dan tidak dibayar, Aldi pun dengan senang hati melakukan aktivitas itu dikarenakan dirinya berpikir bisa lebih dekat dengan korban. Atas dasar apa kamu ini melakukan hal tersebut? Suka. Terus kamu melakukan komunikasi ya? Iya Pak. Berapa lama kamu merencanakan? Dari hari Selasa Pak. Selain fakta pada inti masalah, masa lalu dari Aldi pun terungkap ke publik, di mana dirinya sebelum menikah dengan sang istri, istrinya pernah disekap di rumah pamannya. Selain itu, dirinya pun kecanduan film anime Jepang dewasa yang membuat pikirannya rusak dan tidak berakhlak. Aldi lupa jika dirinya sudah memiliki istri. Dia pun tetap bertekad untuk mendekati korban. Namun, meski dirinya sudah berada di dalam ruang lingkup pelatihan pramuka, tidak mendapatkan momen untuk lebih dekat dengan korban dan mengutarakan perasaannya. Di mana sama istri kau yang pertama itu? Di rumah Pak. Hah? Di rumah. Kau kurung di rumah waktu itu, istri kau itu sampai kawin? Di rumah paman Pak. Di rumah paman, kau simpan? Iya Pak. Dari film Pak. Film apa? Belum apa? Film Oke. kartun Jepang Pak. Aldi mulai berpikir bagaimana caranya untuk bertemu dengan korban. Aldi akhirnya mendapatkan ide dan sudah merencanakan sejak hari Selasa. Sebelum malam kejadian itu, Aldi menghubungi korban via Messenger Facebook, memintanya untuk datang ke sekolah mengenakan seragam pramuka. Namun dirinya pun memberitahu jangan memberitahu kepada yang lainnya. Meskipun Aldi bukan pembina pramuka resmi, dikarenakan pernah ikut di dalam kegiatan pramuka, korban berpikir jika ajakan itu benar. Akhirnya korban pun mengiyakan ajakan dari pelaku ini. Setibanya di sekolah, pelaku dan korban ini bertemu lalu mengajaknya ke lapangan bola yang berada di belakang gedung sekolah. Di tengah-tengah lapangan itu, korban diminta berbalik. Dengan kayu yang sudah disiapkan, pelaku
memukul kepala belakang dari korban. Kerasnya pukulan itu membuat korban tidak sadarkan diri. Tubuh korban dibawa ke arah perkebunan di luar lapangan bola. Di lokasi itulah pelaku melakukan perbuatan tidak terpuji dengan menodai korban. Pada awalnya pelaku berpikir jika korban sudah meninggal dunia. Di saat sedang menodai korban itulah ternyata korban ini terbangun dari pingsannya, lalu berontak mencoba melarikan diri. Dalam posisi menodai korban, pelaku menggenggam leher dari korban dengan tangannya, lalu menjerat lagi dengan dasi pramuka yang membuat korban pun kehilangan nyawanya. Setelah korban tidak bergerak lagi, pelaku pun kembali melanjutkan aksinya hingga selesai. Setelah plong, dia pun memeriksa nafas dari korban, khawatir korban ini masih hidup. Pelaku melakukan perbuatan yang lebih mengerikan lagi. Dirinya mematahkan sebuah ranting pohon, lalu menikam dada dan wajah kanan korban. Dia pun membalikan tubuh korban dan menikam alat vital depan belakang korban. Ternyata ranting itu pun patah. Pelaku mengambil ranting lainnya dan kembali menikam leher dan pinggang korban. Setelah itu pun dirinya pun menutup tubuh korban menggunakan ranting dan dedaunan. Pelaku mengaku setelah melakukan perbuatan itu, dia pun sempat merokok untuk menenangkan diri. Bara rokok itu disunutkan lagi ke kaki korban. Setelahnya pelaku mengambil ponsel korban yang berada di dalam tasnya dan meninggalkan lokasi tersebut. Pada kasus ini, pelaku terjerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal yakni pidana mati. Kasus digelar di Pengadilan Negeri Batu Raja. Jaksa menuntut pelaku dengan pidana seumur hidup. Namun, hakim memvonis pelaku dengan hukuman 20 tahun penjara. Keputusan itu pun membuat jaksa tidak terima. Pihak kejaksaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang meninjau putusan dari Pengadilan Negeri Batu Raja. Akhirnya mengabulkan tuntutan jaksa sehingga putusan pun dirubah menjadi vonis seumur hidup. Keputusan ini disambut bahagia oleh pihak keluarga, merasa puas dengan vonis yang didapat kepada pelaku ini. Guys, mari kita doakan semoga korban diberikan surga di akhirat kelak nanti. Korban datang ke sekolah untuk mengikuti pelatihan pramuka, berarti sedang menuntut ilmu. Orang yang meninggal dalam posisi menuntut ilmu dikategorikan mati syahid, apalagi dalam posisi terzolimi seperti itu. Untuk pelaku, membusuklah kau di dalam penjara tempat yang layak untukmu. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?